Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Perkenalkan, saya dari kelompok 5 Manajemen Keuangan, kelas Manajemen Keuangan Syariah 3A, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini, saya dan anggota saya akan menjelaskan sedikit materi tentang analisis laporan keuangan. Dan tentunya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada Sevi Fionika Yudinia dengan NIM belakang 011, dan yang kedua ada saya sendiri tentunya Diniari Nugrah Fatwaningrum dengan NIM belakang 023. Yang ketiga ada Nurul Afidah dengan NIM belakang 035, dan yang terakhir ada Muhammad Sandi Panggayuan dengan NIM terakhir 238. Definisi laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan perangkat khusus yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja perusahaan, kinerja aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Salah satu sumber informasi yang dapat digunakan adalah dengan menganalisis rasio laporan keuangan dengan menganalisa rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio aktivitas. Tujuan dari laporan keuangan. Yang pertama, memberikan suatu informasi perihal jenis dan jumlah aktiva yang dimiliki oleh perusahaan pada saat ini. Yang kedua, memberikan informasi perihal jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, memberikan informasi perihal jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu. Yang keempat, memberikan informasi perihal jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Yang kelima, memberikan informasi perihal perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan. Yang keenam, memberikan informasi perihal kinerja manajemen perusahaan dalam periode akuntansi. Yang terakhir, memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan. Kegunaan laporan keuangan yaitu mengukur hasil usaha dan perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu, dan untuk mengetahui sudah sampai mana perusahaan untuk mencapai tujuannya. Sifat laporan keuangan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sifat historis, bahwa laporan keuangan dibuat dan disusun dari data masa yang lalu atau masa yang sudah lewat dari masa yang sekarang. Misalnya laporan keuangan disusun berdasarkan data 1 atau 2 atau beberapa tahun ke belakang. Yang kedua sifat menyeluruh, yaitu laporan keuangan yang dibuat harus selengkap mungkin dan disusun sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Adapun jenis dan bentuk laporan keuangan. Yang pertama neraca. Neraca sendiri yaitu aktiva yang dibagi ke dalam 3, yaitu aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva lain-lainnya. Yang kedua laporan laba rugi, yaitu laporan yang nantinya akan menunjukkan jumlah pendapatan atau penghasilan yang telah didapat serta juga biaya-biaya yang telah dikeluarkan dan laba rugi dalam suatu periode tertentu. Bentuk laporan laba rugi ini ada dua bentuk, yaitu yang pertama bentuk tunggal dan bentuk majemuk. Yang ketiga laporan arus kas, menyajikan informasi aliran kas masuk atau keluar bersih pada suatu periode. Hasil dari 3 kegiatan pokok perusahaan adalah operasi, investasi, dan pendanaan. Aliran kas diperlukan terutama untuk mengetahui kemampuan perusahaan yang sebenarnya dalam mengetahui kewajiban-kewajibannya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materinya tentang rasio-rasio laporan keuangan. Pengertian rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan teknik analisis dalam bidang manajemen keuangan yang dimanfaatkan sebagai alat ukur kondisi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu, ataupun hasil-hasil usaha dari suatu perusahaan pada satu periode tertentu dengan jalan membandingkan dua belah variabel yang diambil dari laporan keuangan perusahaan, baik daftar neraca maupun laba rugi.
Selanjutnya yaitu jenis-jenis rasio keuangan. Jenis rasio menurut tujuan penggunaan rasio yang bersangkutan dikelompokkan menjadi 5, yaitu yang pertama, rasio likuiditas adalah rasio-rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang-hutang jangka pendeknya. Yang kedua, rasio leverage adalah rasio-rasio yang digunakan untuk mengukur sampai seberapa jauh sih aktivitas perusahaan dibiayai dengan hutang itu. Yang ketiga, rasio aktivitas adalah rasio-rasio yang mengukur efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber dananya. Yang keempat, ada rasio keuntungan, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam mendapatkan keuntungan. Yang terakhir, ada rasio penilaian, adalah rasio-rasio untuk mengukur kemampuan manajemen untuk menciptakan nilai pasar agar melebihi biaya modalnya. Jenis rasio keuangan yang pertama yaitu A. Rumus likuiditas, current ratio atau rasio lancar, aktivitas lancar plus hutang lancar. Quick ratio, resiko cepat, aktivitas lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar. Yang kedua yaitu rumus rasio leverage, debt ratio sama dengan total uang dibagi total aktiva, debt to equity ratio, total utang dibagi modal. Yang ketiga, rumus rasio aktivitas. Rumus rasio aktivitas dengan perputaran piutang sama dengan total piutang dibagi rata-rata piutang. Rumus rasio aktivitas dengan metode pendekatan perputaran aktiva tetap. Perputaran aktiva tetap sama dengan penjualan dibagi aktiva tetap. Rumus jenis-jenis rasio keuangan. Rumus rasio aktivitas dengan metode persediaan. Perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi persediaan. Rumus rasio aktivitas dengan metode perputaran total aktiva siklus total aktiva sama dengan penjualan dibagi total aktiva. Rasio keuntungan return on equity sama dengan laba bersih setelah pajak atau ekuitas pemegang saham. Rasio penilaian price to earning ratio sama dengan harga saham per lembar atau laba per saham. Cara menghitung rasio keuangan. Yang pertama, cara menghitung rasio dengan likuiditas. Current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi utang lancar. Contohnya pada suatu perusahaan memiliki aktiva lancar sebesar 10 juta rupiah dan kewajiban lancar sebesar 5 juta rupiah. Jadi current rasio perusahaan adalah 10 juta rupiah dibagi dengan 5 juta rupiah menjadi 2,0. Adapun cara dengan quick ratio yaitu aktiva lancar dikurangi dengan persediaan dibagi utang lancar. Contohnya pada perusahaan Maju Jaya memiliki aktiva lancar sebesar 20 juta rupiah, inventaris 2 juta rupiah, dan kewajiban lancar 6 juta rupiah. Maka rasio cepatnya adalah 20 juta rupiah dikurangi 2 juta rupiah dibagi 6 juta rupiah yang akan hasilnya 3,0. Manfaat analisis rasio keuangan. Yang pertama, analisis rasio keuangan sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai alat kinerja dan prestasi perusahaan. Yang kedua, analisis rasio keuangan juga sangat bermanfaat bagi pihak manajemen sebagai rujukan untuk membuat perencanaan. Yang ketiga, analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi suatu perusahaan dari perspektif keuangan. Yang keempat, analisis rasio keuangan juga bermanfaat bagi para kreditor, dapat digunakan untuk memperkirakan potensi resiko yang akan dihadapi dikaitkan dengan adanya jaminan kelangsungan pembayaran bunga dan pengembalian pokok pinjaman. Rasio keuangan bank adalah rasio yang bisa digunakan dalam hal untuk mengukur kinerja keuangan bank, diantaranya rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio likuiditas. Rasio rentabilitas, rasio resiko usaha bank, dan rasio efisiensi usaha. Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat dinilai berdasarkan analisis laporan keuangan maupun analisis rasio keuangan perusahaan yang bersangkutan.
Cara menganalisis laporan keuangan yang pertama yaitu memahami latar belakang perusahaan, yang kedua memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh, yang ketiga mereview laporan keuangan, yang keempat melakukan analisis rasio laporan keuangan, yang kelima membuat kesimpulan. Langkah terakhir yaitu membuat kesimpulan atas analisis tersebut. Masalah-masalah dalam analisis laporan keuangan. Yang pertama, keliru memperhitungkan persediaan barang. Yang kedua, tidak menghitung harga pokok penjualan dengan teliti. Yang ketiga, tidak bisa membedakan akuntansi berbasis akrual dan kas. Yang keempat, laporan usia piutang usaha yang buruk. Yang kelima, kesalahan penulisan desimal. Yang keenam, tidak menghitung biaya angkut. Faktor pemicu kesalahan analisis keuangan. Yang pertama, kesalahan manusia. Bisa saja karena akuntan tidak memiliki dasar ilmu akuntansi yang cukup atau human error. Misal, salah memasukkan data atau hilangnya bukti transaksi. Yang kedua, ketidakjujuran. Adanya upaya tindak kecurangan dari suatu pihak tertentu melalui pembuatan laporan keuangan. Yang ketiga, kesalahan interpretasi angka. Data yang tersimpan, apalagi jika masih menggunakan akuntansi manual, seringkali disalah interpretasikan karena bisa saja data tidak akurat sesuai data real. Masalah saat menggunakan analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah alat yang sangat baik, namun ada beberapa masalah yang harus diperhatikan yang dapat mengganggu interpretasi hasil analisis. Masalah-masalah ini adalah: 1. Dapat diperbandingkan antar periode. Yang kedua, keterbandingan antar perusahaan. Yang ketiga, informasi operasional. Analisis keuangan hanya meninjau informasi keuangan perusahaan, bukan informasi operasionalnya, sehingga tidak dapat melihat berbagai indikator utama kinerja masa depan seperti ukuran simpanan, pesanan, atau perusahaan dalam klaim garansi. Itu tadi sedikit pemaparan materi mengenai analisis laporan keuangan yang sudah dijelaskan oleh kelompok 5. Semoga materinya bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Apabila ada salah kata dari kelompok 5, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.